analisis unsur intrinsiknya. Wah, kalau gitu aku udah bawa ini sih Kak, alat ukurnya buat kita membagi unsur intrinsiknya. Jadi kita kalau kita buat undian aja gimana kan unsur intrinsik itu ada 7 kan Kak. Jadi nanti kita kocok terus nanti Kakak dapat apa, aku dapat apa, kita bahas itu sama-sama. Boleh. Jadi kita kayak jelasin satu-satu. Iya, bener banget tuh Kak. Kayak aku buat dulu ya Kak. Oke. Erlin, aku dapat ini nih, dapat tema, dapat alur, dapat latar, sama dapat tokoh. Kamu dapat apa? Aku dapat gaya bahasa, sudut pandang sama amanat nih Kak. Oke, kalau gitu tanpa berlama lagi, ayo kita bahas. Kocak. Bang. Erlin, aku dapat ini nih, dapat tema, dapat alur, dapat latar, sama dapat tokoh. Kamu dapat apa? Aku dapat gaya bahasa, sudut pandang sama amanat nih Kak. Oke, kalau gitu tanpa berlama lagi, ayo kita bahas. Yang menjadi tema di dalam novel ini adalah perjuangan seorang wanita yang memperjuangkan kebebasannya dalam melawan penindasan dan ketidakadilan gender di negaranya, yaitu negara Mesir. Kemudian yang menjadi tokoh wanita di dalam novel ini adalah Firdaus. Nah, Firdaus ini sudah merasakan kekerasan itu sejak ia kecil hingga ia dihukum mati, digantung. Kemudian ia merasakan kekerasan ini dari orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Kemudian novel PDTN ini mengangkat tema tentang feminisme. Feminisme itu apaan sih Kak? Nah, feminisme ini adalah perjuangan untuk mendapatkan hak kesetaraan gender. Dan novel ini menceritakan tentang perjuangan perempuan untuk mendapatkan kehormatan identitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke unsur yang kedua nih, Lin, alur. Jadi alur yang ada di dalam novel ini adalah alur mundur. Nah, aku juga mikir hal yang sama sih Kak. Kalau misalnya novel PDTN ini tuh Oke, sekarang kita masuk ke unsur yang kedua nih, Lin, alur. memakai alur mundur. Kenapa bisa alur mundur? Karena di halaman 3 di bab pertama itu disebutkan bahwa dokter itu telah berjumpa dengan Firdaus di penjara Kanatir beberapa tahun yang lalu. Artinya kejadian hidup Firdaus itu sudah terjadi sebelumnya di masa lampau, dan dokter ini berusaha untuk kembali menceritakan kisah hidup Firdaus. Nah, benar banget nih, Lin. Jadi kisah hidup Firdaus ini dimulai pada saat ia diberikan hukuman mati karena telah membunuh seorang germo. Nah, waktu dia masih di penjara nih, Lin, ada seorang dokter yang punya keinginan besar untuk bertemu dengan Firdaus. Namun Firdaus selalu menolak tawaran dokter tersebut untuk bertemu. Akan tetapi pada akhirnya Firdaus menerima tawaran dokter tersebut dan menceritakan kisah hidupnya nih, Lin. Sekarang kita masuk ke latar nih, Lin. Jadi ada 3 latar yang terdapat dalam novel PDTN. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Salah satu latar yang menjadi latar tempat itu adalah penjara Kanatir. Nah, penjara Kanatir ini menjadi tempat Firdaus menceritakan kepahitan yang terjadi dalam hidupnya. Ia tinggal di situ karena telah membunuh seorang germo, nih, Lin. Salah satu latar suasana yang tercipta dalam novel ini ketika Firdaus sedang berbicara dengan pamannya mengenai keinginannya untuk bersekolah seperti paman. Namun cita-cita Firdaus itu dianggap sepele dan ditertawakan oleh pamannya, sehingga membuat hati Firdaus sedih dan cukup menyayat hati Firdaus. Selanjutnya ini kita masuk ke latar waktu. Nah, yang menjadi salah satu latar waktu di dalam novel ini ada di halaman 15 nih, Lin. Di sini disebutkan mereka akan datang menjemput saya pukul 6 malam ini. Besok pagi saya tak akan berada di sini lagi. Kalimat ini menunjukkan bahwa percakapan. Oke, sekarang kita masuk ke tokoh nih, Lin. Dalam novel ini yang menjadi tokoh utama adalah Firdaus. Ia dikenal sebagai seorang wanita yang kuat dan berani untuk melawan segala penindasan dan kekerasan. Ia juga memiliki kemandirian untuk terus bertahan hidup tanpa bergantung dari orang lain. Kemudian ada juga beberapa tokoh yang menjadi tokoh pendukung di dalam novel ini, yaitu ada Ayah Firdaus. Ayah Firdaus ini seorang petani yang suka menyiksa anak-anaknya. Ada juga Ibu Firdaus yang baik namun suka memukul Firdaus. Kemudian ada juga Paman Firdaus, seorang syekh yang terhormat dan terpelajar, namun ia sering menyiduri Firdaus. Ada juga Bibi Firdaus yang orang yang jahat dan mata duitan serta meremehkan Firdaus. Kemudian ada juga Syekh Mahmud yang dikenal sebagai suami dari Firdaus, seorang yang terhormat namun sering memukul Firdaus. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa tokoh-tokoh pembantu yang terdapat dalam novel ini. Contohnya itu dokter psikiatri, dokter penjara, sipir penjara wanita, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih Kak, kita masuk ke dalam unsur selanjutnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri yang dominan digunakan di dalam novel PDTN itu adalah gaya simile Kak. Gaya simile itu merupakan perbandingan yang secara jelas mengungkapkan suatu perbandingan atau perkara yang dianggap sama. Biasanya ungkapan tersebut menggunakan kata seperti, ibarat, laksana, dan yang lain-lain. Nah, contohnya itu ada di halaman 98 yang mengungkapkan bahwa Firdaus itu sangat senang ketika mendapatkan uang, dan dia berjalan di aspal itu dengan sangat gembira, seperti dia ketika mendapatkan menemukan rahasia bagaimana sebuah mainan itu bisa bergerak. Jadi dia menyamakan bagaimana kebahagiaan dia mendapatkan uang itu dengan kebahagiaan seorang anak menemukan rahasia bagaimana sebuah mainan bisa bergerak.
Nah, tetapi selain simile juga ada gaya bahasa lain yang dominan juga ada di dalam novel ini, seperti gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora itu penggunaan kata bukan dalam arti yang harfiah, melainkan menggunakan kiasan yang berdasar pada persamaan atau perbandingan. Nah, contohnya itu dapat kita lihat Kak di dalam halaman 104 sampai 105, di mana Firdaus itu menggambarkan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh dia A itu seperti sebuah anak panah. Seperti sebuah anak panah ini menggambarkan yang secara eksplisit membandingkan kalimat dengan anak panah. Nah, anak panah ini digambarkan tuh sebagai kalimat tadi Kak, sebagai kalimat yang menembus sampai ke otaknya Firdaus. Jadi itu digambarkan seperti sampai segitu tajamnya kalimat ya A menembus hati Firdaus. Nah, selanjutnya itu unsur sudut pandang Kak, atau point of view. Nah, sudut pandang atau POV yang digunakan di dalam novel ini adalah orang pertama pelaku sampingan. Nah, kenapa dan siapa pelaku sampingan itu? Nah, siapa pelaku sampingan itu adalah pengarang atau penulis yang digambarkan sebagai seorang dokter di dalam novel. Dia berperan sebagai seorang yang serba tidak tahu dan ingin sekali bertemu dengan tokoh utama yaitu Firdaus untuk memuaskan hasrat keingintahuannya. Nah, selanjutnya itu unsur sudut pandang Kak, atau point of view. Nah, sudut pandang atau POV yang digunakan di dalam novel. Nah, itu tuh kita dapat lihat di dalam halaman 3 yang mengungkapkan saya telah berjumpa dengannya. Nah, saya telah berjumpa dengannya ini mengungkapkan bahwa sudut pandang yang digunakan itu adalah sudut pandang orang pertama, karena dia menggunakan kata saya dan nya yang dimaksud di sini adalah Firdaus. Nah, tetapi tokoh utama tetap ya seperti yang sudah kakak katakan tadi, bahwa tokoh utamanya itu adalah Firdaus. Nah, Firdaus juga tetap menggunakan sudut pandang orang pertama. Itu ada di halaman 15. Kita dapat lihat dalam kalimatnya itu, saya tak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Saya yang dimaksud di sini adalah Firdaus, dan Anda yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah dokter yang menjadi pelaku sampingan. Nah, itu tuh kita dapat lihat di dalam halaman 3 yang mengungkapkan saya telah berjumpa dengannya. Nah, saya telah berjumpa dengannya ini mengungkapkan bahwa Nah, yang terakhir nih Kak, unsur terakhir dari unsur intrinsik yang ada di dalam novel ini adalah amanat atau pesan moral. Nah, amanat atau pesan moral yang aku dapat nih dari novel ini tuh adalah bahwa kisah Firdaus itu mengungkapkan banyak perempuan yang tidak bersalah dan mengalami perlakuan buruk serta kekerasan. Seringkali mereka juga mengalaminya itu tanpa perlindungan hukum. Stereotip laki-laki sendiri menciptakan dominasi yang merugikan. Padahal Tuhan itu menciptakan kita sederajat antara perempuan dan laki-laki. Nah, lingkungan sekitar juga mempengaruhi pandangan ini, sehingga pendidikan untuk semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah sangat penting. Bukan hanya laki-laki saja yang harus sekolah, tetapi perempuan juga harus sekolah dan mendapatkan pendidikan. Firdaus adalah korban dari stereotip yang rusak, stereotip yang rusak dari lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, semua orang itu berhak atas kebebasan diri, termasuk kita, dan hukum itu harus adil untuk membebaskan korban. Novel PDTN atau Perempuan di Titik Nol ini menunjukkan bahwa patriarki adalah sistem yang salah dan menegaskan kesetaraan bagi perempuan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih, Dadah!